Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perilaku orang yang beruntung. Apa sih perilaku orang yang beruntung tersebut? Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang pemberi nasihat yang ucapannya sangat dinanti-nanti, terutama tentang makrifat. Beliau meninggal tahun 258 Hijriah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, sungguh beruntung orang yang meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Sungguh beruntung orang yang meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Jadi harta yang dia miliki dijalankan, dibelanjakan di jalan Allah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Harta kita belanjakan di jalan Allah bisa berupa sedekah, infak, zakat, bisa juga membantu pembangunan masjid, musola, atau sarana ibadah lainnya, langgar atau surau. Bisa juga digunakan di jalan Allah seperti untuk membantu membiayai peringatan hari-hari besar Islam, baik itu Isra Mi'raj, Maulud Nabi, dan lain sebagainya. Bisa juga harta tersebut kita belanjakan di jalan Allah dengan membantu anak fakir miskin, yatim piatu, atau kita sekolahkan mereka sampai ke jenjang tingkatan pendidikan tertentu, atau kita biayai mereka untuk berusaha dan sebagainya. Juga kita bisa membantu di sini orang itu yang gelandangan dan sebagainya, atau orang-orang jompo yang sudah memang tidak mampu lagi mencari penghasilan sendiri. Jadi harta yang kita miliki itu kita belanjakan di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama harta tersebut ada di tangan kita. Jadi jangan sampai nanti apabila harta tersebut diambil oleh Allah atau secara manusianya mungkin kita jatuh miskin lagi, bangkrut dan sebagainya, kita baru menyesal, kita baru ingat kenapa tidak dari dulu-dulu mau infak atau mau beramal soleh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sungguh beruntung orang yang membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Jadi membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Diibaratkan rumah itu kita hias dengan berbagai macam hiasan. Mungkin ada lukisan, gantungan lampu dan sebagainya, kemudian kursi dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan juga kita harus menghias kuburan kita yang akan kita tempati kelak di kemudian hari supaya jangan gelap. Bagaimana caranya kita menghiasi kuburan kita? Kita bangun kuburan kita itu dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Bisa amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, seperti sholat sunnah, selain sholat fardu ada sholat sunnah, puasa fardu dan puasa yang sunnah-sunnah, kemudian membaca Al-Quran, sholawat Nabi, kemudian memperbanyak zikir, misal la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita beramal soleh dengan harta kita, infak, sedekah, zakat, amal jariah seperti membangun musola, masjid, atau membiayai anak yang mau belajar di pesantren, atau kita bantu biaya mereka menempuh pendidikannya. Dan ketaatan kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau memang itu diperintahkan oleh Allah itu ditinggalkan, ya kita tinggalkan. Tapi kalau memang itu Allah menyuruh kita seperti itu, ya kita kerjakan. Jadi meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah.
Kemudian yang ketiga, sungguh beruntung orang yang membuat ridha Tuhan sebelum dia menemuinya. Jadi sebelum kita menemui Allah, kita buat Allah ridha kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk zakat, kita diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk berbuat amal kebajikan lainnya. Nah, semua itu kita lakukan dengan keikhlasan hati, dengan kesadaran bahwasanya itu adalah perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Kemudian Allah melarang kita mendekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya aja dilarang. Itu harus kita tinggalkan. Allah melarang kita minum minuman keras, narkoba, dan selainnya. Allah melarang kita berzina. Mendekati zina pun tidak boleh, apalagi melakukan zina, dan lain sebagainya. Juga termasuk menyakiti hati tetangga, menyakiti hati orang. Jadi kita buat Allah ridha sebelum kita menemui Allah. Nah, insya Allah kita akan termasuk ke dalam orang yang beruntung. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini itu bermanfaat bagi diri saya untuk mengingatkan saya supaya saya termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung berdasarkan 3 ciri khas ini tadi. Saya harus lebih memperbaiki diri. Saya menceramahi diri saya sendiri. Saya mendakwai diri saya sendiri supaya lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.